Ya pastinya khawatir ya. Khawatir itu lebih ke apa ya? Keadaannya seperti ini gitu. Kekhawatiran saya tuh lebih ke masih banyak orang-orang yang tidak menyadari hal ini dan masih terus berinteraksi dengan banyak orang kesana kemari kayak gitu sih. Ya saya tahu sih. Ya saya tahu sih memang ada kewajiban-kewajiban gitu. Cuma kekhawatirannya lebih kayak begitu sih. Bang Anji, apa kabar? Keluarga juga bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah keluarga juga baik, tapi cuma ada anak saya yang nggak pulang ke rumah karena memang stay di tempat lain, di tempat ayahnya, karena kan memang kita lagi nggak boleh keluar. Ini Bang, tanggapan soal jadwal-jadwal yang harus di-cancel karena corona, jadi kecewa kah? Kalau soal kecewa sih, kalau saya enggak ya, karena saya memikirkan tentang pandemi ini, ya memang ini kejadian internasional gitu, dan pemerintah pusat juga udah mengeluarkan maklumat bahwa kegiatan yang bisa mengundang orang banyak yaitu dilarang, dan menurut saya masuk akal. Jadi nggak kecewa sih, cuma memang memikirkan bagaimana caranya supaya tetap menghasilkan, karena banyak banget orang-orang yang terlibat di dalamnya. Itu aja sih. Sebulan ini ada berapa jadwal manggung Bang yang mesti di-cancel karena corona? Jadi kalau saya itu tahun-tahun sebelumnya kan satu bulan bisa sampai 15, bahkan ada yang sampai 16-17 kali gitu. Di tahun 2020, padahal saya baru mulai manggung itu setelah istirahat 2 bulan, baru mulai manggung tuh bulan Maret. Saya tuh tahun 2020 cuma mau mengambil 8 event satu bulan. Jadi yang di cancel ya udah Maret, April tuh ada 8, 8, 16. Udah pasti tuh 16 event di cancel. Yang bulan Mei juga kayaknya iya deh. Kita lihat aja nanti. Tanggapan istri sama tim gimana Bang karena harus di-cancel acaranya? Kalau istri saya sih memang ya tentunya tidak mengizinkan saya keluar kota gitu ya, dan maksudnya dia tanggapannya dia sih, dia cuma nanya, jadi gimana nih kira-kira? Oke, kita harus ada beberapa hal yang kita cut ya untuk apa pengeluaran maksudnya gitu. Nah kalau tim, saya belum bercakap-cakap lagi sama mereka, tapi yang jelas mereka juga udah tahu bahwa keadaannya seperti ini gitu. Ya palingan kasbon. Perihal corona ini nih Bang, kan udah ada 1.000 lebih yang positif, jadi khawatir kah? Ya pastinya khawatir ya. Khawatir itu lebih ke apa ya? Keadaannya seperti ini gitu. Kekhawatiran saya tuh lebih ke masih banyak orang-orang yang tidak menyadari hal ini dan masih terus berinteraksi dengan banyak orang kesana kemari kayak gitu sih. Ya saya tahu sih. Ya saya tahu sih memang ada kewajiban-kewajiban gitu. Cuma kekhawatirannya lebih kayak begitu sih. Saya nggak pengen parno, tapi waspada aja. Perihal imbauan pemerintah tentang hashtag di rumah aja, apakah membuat jadi bosan? Saya adalah saya adalah salah satu orang yang beruntung karena saya kan kemarin-kemarin jarang di rumah nih. Dan tahun ini saya pengen lebih banyak di rumah. Ternyata malah akhirnya ada kejadian seperti ini, memang harus di rumah aja gitu. Dan saya tipikal penyendiri juga, jadi saya sih nggak bosan ya. Insya Allah sih nggak bosan di rumah gitu. Ya cuma saya memikirkan aja sih teman-teman gimana ya yang biasanya keluar terus memang sukanya bersosialisasi atau tinggal di kos gitu. Pasti bosan banget ya. Kegiatan mengisi waktu luang karena mesti di rumah aja, apa aja ya Bang? Banyak sih, banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan saya ya. Pastinya main sama anak-anak, sama keluarga, ngajarin anak saya main gitar, ngajakin main anak saya, ngobrol sama istri saya gitu. Terus kan kantor saya nih deket nih sama rumah. Saya jadi bolak-balik kan, yes, yang tempat sekarang ini studio ini gitu.
banyak buku-buku yang belum sempat saya baca. Terus ada teknologi yang lagi kami ulik gitu, saya dan tim ulik, yaitu teknologi streaming. Gimana caranya supaya bisa mengulik, supaya teknologi ini bisa berjalan dengan baik gitu, tanpa kita perlu keluar rumah. Tips sehat atau makanan untuk menghindari virus corona. Kalau gini sih, sebenarnya virus ini kan virus walaupun katanya udah lama tapi kan baru ya pandemi ini terjadi gitu. Dan katanya imunitas kita yang harus ditingkatkan. Jadi ya pastinya makan makanan yang baik, vitamin C lah minimal. Itu aja sih kalau saya. Ya semoga sih semua teman-teman juga imunitasnya bagus ya. Ya selain itu kan pastinya sering mencuci tangan, sediain hand sanitizer supaya bersih selalu, masker juga dibawa kalau keluar gitu. Tapi kita jarang keluar ya, nggak pernah malah. Jadi paling dari sini ke rumah naik mobil, jadi nggak keluar gitu. Jadi ya udah. Cerita Bang dan istri perihal sekolah yang diliburkan, anak-anak jadi di rumah dan tugas sekolah juga numpuk. Jadi mengisi waktu juga dengan jadi guru di rumah ya. Tunggu. Iya, tugas menumpuk. Jadi iya memang anak-anak tetap mendapatkan tugas. Jadi mereka sekarang bagus nih online gitu. Belajarnya online. Bahkan ada pelajaran olahraga, itu menarik banget sih buat saya. Jadi mereka ya online terus olahraga di rumah sendiri. Ya jadi guru buat anak-anak gitu. Dan yang menarik lagi buat saya adalah mungkin ini bisa jadi sebuah hal yang masuk ke pemikiran pemerintah, sebuah hal baru bahwa ternyata kita bisa kok di rumah aja belajar, bekerja, itu bisa dari rumah aja dan di rumah aja gitu. Jadi sesuatu yang baru yang mungkin bisa akan mengubah sistem kita belajar dan bekerja nantinya. Harapan untuk wabah pandemi COVID-19 ini. Harapannya ya udah cepat selesai aja ya, karena banyak hal-hal yang perlu kita lakukan gitu. Dan kita pasti mempelajari lah dari pandemi ini bahwa kita harus lebih berhati-hati dan lebih bersih gitu. Mengubah gaya hidup loh pandemik ini. Orang-orang yang tadinya agak males cuci tangan jadi lebih sering cuci tangan. Terus ya gitu sih. Pokoknya yes, harapan saya sih setelah pandemi COVID-19 ini selesai, kebiasaan kita untuk menjaga kebersihan diri terutama ya itu tetap dijalankan gitu. Himbauan atau pesan buat masyarakat terkait pandemi COVID-19 ini dan tetap di rumah aja. Ya semua orang udah membicarakan tentang ini, tapi saya juga tak henti-hentinya terus mengingatkan teman-teman kalau tidak penting di rumah aja. Karena saya masih melihat banyak banget ya yang masih ke warung, nongkrong gitu, masih di pinggir jalan gitu. Kayak please deh, jangan. Kita harus hentikan ini semua. Kita harus bekerja sama, kita harus bersatu. Karena kalau kita nggak bersatu, ini tidak akan selesai gitu. Dan jangan mudik dulu, please. Di rumah aja.